sudah terbaca di Ether 2 dan Ether 1 trafficnya kosong. Nah, kemudian saya akan coba trace kembali ke Google. Seharusnya trace ini akan mengarah ke koneksi kedua. Maksud saya mengarah ke gateway koneksi kedua. Kita coba trace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Catatan Usang Teknisi. Di video kali ini saya akan mencoba konfigurasi pisah traffic dua koneksi internet. Tapi sebelum masuk ke cara konfigurasinya, bagi rekan-rekan yang baru gabung di channel ini, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan update-update terbaru dari channel Catatan Usang Teknisi ini. Video kali ini saya buat atas permintaan salah satu subscriber channel ini. Beliau meminta agar dibuatkan video mengenai pisah traffic dua koneksi internet menggunakan script. Kalau nggak salah ada komen dari Om Ahmad Denny kalau nggak salah. Jadi topologinya seperti ini. Nanti misalkan ini adalah sebuah router yang sudah terpasang dua internet, boleh dibilang koneksi 1 dan koneksi 2. Nah, nanti dari router ini akan keluar outputnya itu menggunakan wifi-nya itu wifi lab yang ini. Nanti saya akan coba memisah traffic menggunakan address list. Pengetesannya itu nanti koneksi akan lari ke ISP1 ketika diinput di address list, dan kemudian ketika dirubah konfigurasinya dia akan pindah ke koneksi 2 atau internet atau ISP kedua. Di sini script sudah saya siapkan, tinggal penerapannya di MikroTik. Nah, di sini saya akan coba login dulu ke MikroTik. Nah, di sini saya menggunakan RB9412ND. Oke, coba connect. Nah, untuk koneksi pertama di sini sudah saya tancapkan ke Ether 1. Kemudian untuk koneksi kedua saya tancapkan atau saya pasangkan di Ether 2. Nah, untuk outputnya di sini karena router ini support WLAN atau WiFi, saya setting WiFi-nya untuk pengetesan koneksinya. Nama WiFi-nya itu adalah WiFi Lab. Selain itu untuk koneksi pertama di sini sudah saya config dengan IP 192.168.10.2. Nah, untuk IP ini bisa menyesuaikan ya, sesuai koneksi yang teman-teman gunakan. Kemudian untuk WiFi-nya pun sudah saya config dengan IP 192.168.77.1/24 menggunakan DHCP server. Oke, coba kita tes dulu ke internet. Kita coba ping ke google.com. Nah,
sudah reply ke Google, ini tandanya bahwa di Mikrotik ini sudah ada internetnya. Oke, kita lanjut ke cara bisa trafficnya. Untuk yang pertama di sini saya akan menginputkan IP dari koneksi kedua. Ini inputkan IP-nya di sini. IP koneksi kedua milik saya itu adalah 192.168.11.2/24. Kemudian untuk ethernya di sini saya inputkan koneksi kedua di ether 2. Nah, tinggal tambahkan di sini. Nah, untuk script ini bisa menyesuaikan ya. Misalkan IP dari koneksi teman-teman berbeda, silahkan rubah IP-nya. Kemudian begitupun ethernya. Misalkan ethernya teman-teman taruh di ether 3, maka di sini silahkan isi dengan ether 3. Oke, kita langsung aja copy. Kita inputkan ke terminal. Kemudian kita lihat di address listnya. Saya coba paste. Nah, IP dari koneksi kedua sudah terinput. Nah, di sini untuk enter 1 saya kasih nama juga. Ini koneksi 1. Oke. Penginputan IP menggunakan scriptnya sudah. Yang berikutnya kita akan config pada bagian firewall, kemudian NAT. Nah, untuk scriptnya ini script yang kedua. Nah, untuk interface, karena kita pasangkan koneksi kedua itu di ether kedua, maka di sini untuk interface-nya kita isikan ether 2. Kita copy, kemudian kita coba paste. Nah, untuk NAT dari koneksi pertama sudah saya input. Jadi di sini saya hanya akan menginputkan NAT pada koneksi kedua. Paste, enter. Oke, NAT kedua sudah kita input. Yang berikutnya adalah konfigurasi pada bagian mengal. Oke, balik lagi ke scriptnya. Untuk mengal untuk mengal ini kita coba copy script mengalnya, copy, kemudian kita pastekan kembali di terminal. Nah, untuk mengal koneksi kedua sudah saya input. Oh ya, sebelumnya video ini sudah saya buat, cuma konfigurasinya itu konfigurasi manual, nggak menggunakan script. Nah, di video tersebut saya pada bagian mengal ini saya konfigurasi dua buah rule, di mana rule pertama itu untuk mengarahkan ke koneksi pertama, kemudian rule yang kedua ini mengarah ke rule yang kedua. Namun pada video kali ini saya hanya akan membuat rule yang hanya mengarah ke koneksi kedua. Lebih jelasnya silahkan simak video ini sampai selesai. Nanti akan terlihat cara pisah trafficnya.
Kalau yang video pertama itu menurut saya agak sedikit ribet. Nah, untuk koneksi atau untuk video yang ini menurut saya agak sedikit simpel ya. Oke, yang berikutnya saya akan konfigurasi pada bagian IP root. Nah, untuk koneksi pertama root dari Ether 1 sudah saya isi. Gateway-nya itu 192.168.10.1. Nah, di sini saya akan coba inputkan root yang mengarah ke Ether 2. Gateway-nya itu 192.168.11.1. Kita copy, kemudian saya akan pastekan kembali, paste, enter. Nah, gateway dari Ether 2 sudah terinput. Nah, tinggal saya akan melakukan pengetesan. Nah, untuk pengetesan ini saya tidak melakukan atau tidak konfigurasi menggunakan script karena nanti takut teman-teman salah persepsinya. Nah, biar lebih mudah dipahami, untuk pengetesan di sini saya akan melakukan secara manual. Nah, untuk memisah traffic di sini teman-teman silahkan masuk ke IP, kemudian firewall, address list. Nah, di sini yang pertama kali ini berhubung di sini koneksi sedang berjalan di Ether 1. Nah, sebagai bukti atau pengetesannya di sini sudah ada traffic dari Ether 1. Oh ya, di sini saya untuk pengetesannya tidak melakukan dengan cara speed test karena kalau misalkan saya buka browser speed test nanti videonya akan patah-patah. Maklum, komputernya komputer kentang. Oke, coba kita cek dengan cara ping dan trace. Pertama, saya akan coba ping. Ping ke DNS Google. Nah, trafficnya sudah mulai naik. Ini menandakan bahwa saat ini IP 192.168.77.1 yang ada di laptop saya sedang berada di koneksi pertama. Yang berikutnya untuk pengetesannya saya coba trace ke Google. Seharusnya si trace ini akan menuju ke gateway koneksi pertama. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk pengetesan yang pertama ini gateway sudah mengarah ke ISP pertama atau koneksi pertama. IP root. Nah, ini koneksi yang pertama. Nah, sekarang saya akan coba pisah atau mengarahkan IP 192.168.77.1 yang ada di WiFi saya mengarah ke koneksi kedua. Nah, untuk cara mengarahkannya kita masuk ke firewall, kemudian pada tab address list
silahkan teman-teman add. Untuk nama di sini pilih koneksi 2. Kemudian di sini saya akan inputkan IP dari WiFi saya 192.168.77.0/24. Nah, untuk pengisian address di sini sebetulnya nggak mesti menggunakan IP seperti ini. Maksud saya tidak mesti memasukkan IP network. Nah, di sini pun bisa teman-teman isi, misalkan lebih fokusnya misalkan IP 172.168.77.90 misalkan. Nah, itu bisa. Nah, di sini saya akan coba input networknya aja, berarti IP dengan rank 192.168.77 sampai sekian-sekian sampai 254 itu akan mengarah koneksinya ke arah koneksi kedua. Apply, oke. Nah, untuk address listnya sudah terinput, tinggal kita melakukan pengetesan. Seperti biasa, untuk pengetesan di sini saya akan coba ping kembali ke Google. Kita lihat trafficnya. Nah, traffic ping ini sudah terbaca di Ether 2 dan Ether 1 trafficnya kosong. Nah, kemudian saya akan coba trace kembali ke Google. Seharusnya trace ini akan mengarah ke koneksi kedua. Maksud saya mengarah ke gateway koneksi kedua. Kita coba trace. Ini adalah gateway WiFi. Nah, ini adalah gateway dari koneksi kedua. Bisa teman-teman perhatikan di sini. Nah, ini adalah gateway dari koneksi kedua. Nah, bagaimana kalau misalkan IP-nya ada banyak, lebih dari satu? Ini kan saya hanya konfigurasi satu IP. Misalkan IP berikutnya 192.168.99.1/24 misalkan. Apply, oke. Nah, jika kasusnya seperti ini, teman-teman bisa tambahkan juga di sini kalau misalkan IP tersebut mau teman-teman arahkan ke koneksi kedua 192.168.99.0/24. Oh, maksud saya ini namanya koneksinya dan addressnya di sini. Kemudian apply. Nah, secara otomatis IP 192.168.99.0 ini, range IP ini akan mengarah ke koneksi 2. Nah, jika IP ini kita disable, nah secara otomatis koneksi dengan IP 192.168.99.0/24 ini akan mengarah ke ISP1. Nah, jadi konfigurasinya sudah selesai. Cara pisah traffic menggunakan script. Jika ada sedikit salah konfigurasi, mohon dikoreksi. Nanti di kolom komentar teman-teman silahkan isikan.
Kemudian jika menurut teman-teman video ini cukup bermanfaat, silahkan share ke media sosial teman-teman agar teman-teman kalian mengetahui apa yang kalian ketahui. Akhirul kalam, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.